Aku datang, tengok nggak ada kurir. Harus ke rumah abang dari tadi bang. Kita ada di gorong-gorong bang. Munduran dong. Udah. Bang hari ini Belum. sama Kezia. Apa gitu ya? Bang, Kezi Iya. tunggu dulu bang. Mik dong, mik turun mik. Ayo sedikit boleh turun mik. Oke. Oke bang. Iya Bang Rasman gimana tadi bilang Bang? Rahmat ya bang. Sebelah kanan kan? Ini handphone siapa ya kenal? Kiri. Rahmat di kanan. Apa? Yang bener kok Indigo. Pasti. Abang dari tadi Baik. loh bang. Terima kasih. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bang. Pertama saya apresiasi. Bang, Handphone turun, sorry. Oke. Rasa hormat saya pada saudara ini secara tadi secara gentle sebagai seorang perempuan yang pemberani sudah memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara atas laporan saya di Polda Sumut. Jadi saudara Denis tadi dan Samsul, laporan saya sudah diproses dan mereka memenuhi panggilan. Itu jauh lebih terhormat. Tapi saya curiga bahwa postingan dia tadi pagi karena adanya postingan saya tadi malam. Postingan saya tadi malam menyatakan bahwa saya tidak akan menutup diri, tidak akan bersembunyi dari media. Karena sejatinya sebagai seorang lawyer profesional, akademisi, sekaligus saya sebagai seorang politisi dan juga sedikit pengusaha, saya harus gentle. Karena itu tidak pun kalian tanya, saya sudah info, benar kan? Bahwa saya akan memenuhi panggilan. Tetapi justru yang pengecut menurut saya, dalam tanda kutip, saudara Hotman Paris, dia sudah diperiksa dan ketika dipanggil awal dia tidak datang. Yang kedua, dia datang tapi tidak memberitahu. Kalian bisa ukur kadar bagaimana seorang lawyer menempatkan dirinya secara fair. Jangan ketika mendampingi orang, kita ingin diliput oleh media. Tapi ketika kita tidak berani, nah ini tidak jadi. Jadi bukan saya tidak tahu kapan diperiksa, tahu. Nah, karena itu terhadap Denis dan saya nyatakan ini sikap yang gentle. Yang kedua, terkait saya itu adalah dalam rangka laporan saudara Hotman Paris terkait dengan iklim makmur. Kenapa hampir 5 jam? Karena banyaknya postingan-postingan yang dipertanyakan oleh penyidik. Pertanyaannya sekitar 24 sampai 26 pertanyaan. Tapi inti poinnya ada terkait dengan iklim makin. Iklim makin, apakah benar ada preskon dengan iklim makin? Saya jawab ada. Apakah benar dokumen yang diserahkan oleh iklim makin? Apakah pengakuan? Apakah setting WhatsApp dan lain-lain? Saya jawab benar. Apakah benar iklim makin sebagai kuasa hukum saya mencabut surat kuasa? Saya jawab benar. Itu saja, tidak ada yang berat-berat. Nah, tetapi dalam keterangan akhir saya jelaskan. Kan ada itu pertanyaan, apakah ada yang perlu ditambahkan? Baru saya pertegas. Pertama, dalam konteks penegakan hukum, hubungan hukum antara saya dan iklim hakim sudah selesai. Begitu iklim hakim mencabut surat. Bang, woi. Dek.
begitu Iklim Hakim mencabut surat kuasanya, maka hubungan hukum antara saya dengan Iklim Hakim selesai. Yang kedua, dalam pencabutan surat kuasa, Iklim Hakim menyebut secara redaksional bahwa dia ingin menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Tidak ada di situ mengatakan bahwa saya mencabut kuasa karena saya tidak nyaman, karena saya ingin jadikan istri ke-8. Ada datanya. Yang kedua, saya katakan bahwa Iklim Hakim telah membuat surat pernyataan. Dalam surat pernyataan itu mengatakan bahwa dia telah mengaku dilecehkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Tentu dalam kalimat dugaan pelecehan. Jadi kalau Iklim Hakim mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan dilecehkan, itu hanya kata-kata saya sebagai seorang lawyer, itu kebohongan yang nyata dan dapat diproses hukum. Kenapa? Kalau tidak ada dugaan pelecehan, buat apa Iklim Hakim menandatangani surat kuasa? Surat kuasa itu bunyinya dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea. Poin berikutnya, dalam keterangan surat dimaksud, Iklim Hakim juga mengatakan bahwa dia Iklim Hakim ini mengatakan bahwa dia benar dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh data dan keterangan yang dia berikan adalah tidak dalam rangka keterangan palsu, tidak asumsi, tidak opini, dan juga bukan halusinasi, tapi fakta yang dipertanggungjawabkan. Itulah isi surat pernyataan dari Iklim Hakim. Maka berdasarkan surat pencabutan kuasa, berdasarkan surat kuasa yang menyatakan ada dugaan pelecehan, berdasarkan surat pernyataan keterangan, dan berdasarkan undang-undang Advokat nomor 18 tahun 2003, pasal 16, 17, dan 18, dan putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada 26 tahun 2013, maka tidak dapat seorang lawyer dituntut dalam atau di luar pengadilan ketika dalam melakukan pembelaan hukum terhadap klien. Saya dalam rangka membela kepentingan hukum. Yang kedua, seorang lawyer atau advokat tidak dapat diidentikan dengan klien. Jadi keterangan saudara Iklim Hakim tidak identik dengan saya. Karena itu, saya yakin dan percaya keterangan saya hari ini akan komprehensif dan tidak akan berproses lebih baik. Justru saya akan pertanyakan jika ada upaya-upaya hukum yang lain terkait ini, karena ini sudah selesai dan urusan Kim dengan saya sudah selesai, dan juga kalian bisa lihat bagaimana ceritanya urusan Iklim Hakim sekarang. Saya sangat bahagia juga dan senang ya, Kim tinggal di tempat yang nyaman, yang enak. Terus Kim sekarang enjoy berteman dengan teman-temannya, dengan yang katakanlah ya dalam tanda kutip rekan-rekannya Hotman. Terus dia lolos, saya tidak lolos. Lah saya bantu hukum dia. Dia walaupun dia klien saya bisa jadi tidak lolos dia. Gak ada hubungan hukumnya ke saya. Apalagi dengan urusan yang lain. Nah, karena itu maka Iklim Hakim, kalau kau sudah berdamai, syukur alhamdulillah, saya senang. Tapi jangan kau coba-coba menyeret saya, karena apa yang kau buat itu nggak bisa kau bantahkan. Saya kira itu cukup ya. Oke. Nah, dan ya, kemudian bentar. Saya mohon maaf, saya tidak lagi Kezi WA, Eki WA, teman-teman yang lain WA. Saya ke depan tidak lagi terlalu sering membuat statement. Kenapa? Karena ini permintaan dari tim saya dan keluarga saya, serta banyaknya kasus saya yang tertunda, yang harus saya lakukan. Sementara saya tiap minggu harus sidang, 3 kali sidang di luar kota. Jadi saya kalau mau lihat perkembangan saya, lihat Instagram saya, insya Allah
itu sudah menjadi jawaban semua. Terima kasih. Pak, cukup. Bang, Jadi apa tadi, Pak? Tadi Dennis gimana bang? Kenapa Dennis? Rumah abang gitu-gitu gimana? Ya itulah ya. Iya, dia dilanjut. Jadi Dennis itu sudah terlalu banyak data fakta yang akan menjerat dia. Bayangkan, dia berani mengirim papan bunga ke rumah saya dengan 2 papan bunga dan menyebut nama dia dan diposting di Instagram. Dia mengatakan Rasman nonton film bokep, Rasman pelecehan seksual tanpa putusan pengadilan. Masya Allah. Tapi mungkin kau berurusan dulu hukum baru kau tahu. Mungkin begitu ya, kayak anak nakal kali masuk tempat rehabilitasi dulu baru berubah. Terus yang kedua, urusan apa dia datang? Ke rumah saya di Jakarta dia datang, ke apartemen saya di Jakarta dia datang, ke rumah saya di Medan dia datang, dua dia datang, baik-baik aja. Nah sekarang kau baru tahu kan, Dennis, bahwa yang kau bilang itu, rumah yang kau foto itu bukan rumah saya. Di sana ada security-nya, di sana juga ada 5 rumah saya, bukan 2. Dan saya bisa di sini, saya di mana-mana boleh tinggal. Nah terus mancing-mancing, biar ya ada konflik di rumah tangga saya, nggak ada apa-apa. Kita akur-akur saja dan baik-baik saja. Ingat ya, saya ini dalam berkeluarga memutuskan sesuatu dalam rumah tangga saya yang akan saya ambil sikap itu saya bicarakan di Mekah. Di Mekah saya bicarakan. Saya dudukkan abang saya, tinggal kami berdua, anak saya, istri saya dua-dua. Saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Kalaupun ada penyelesaian di antara kami berkeluarga, itu cara kami. Tidak ada cara-cara yang kasar, tidak ada cara-cara yang merusak tatanan. Tapi kalian tanya nuraninya apa? Apa sih mau Dennis ini? Memang saya lihat fotonya. Saya itu punya Dr. Run and Family. Ya, di situ istri saya, anak saya, abang saya. Saya kaget tadi. Kok Dennis datang ke rumah saya? Datang ke Jalan Garuda Simpang Limun, datang ke jalan utama. Bawa-bawa ngapain? Orang jadi lihat foto. Dia sudah datang ke kantor polisi. Terus tadi datang ke Ucok Durian lagi. Di situ ada foto saya. Dia jangan. Artinya Rasman top dong. Di situ ada foto pasang. Ya udah kamu foto di situ tadi kan bagus. Cuma Dennis, nanti kau menyesal adikku. Terlalu banyak dasar-dasar fakta-fakta bahwa kau itu bermasalah. Saya ini pemaaf. Walaupun memang saudara, maaf ya saya jelaskan ya. Memang tidak ada pembicaraan kami antara saya dengan Uya-Kuya. Bahwa Uya minta dicabut, tidak ada. Uya-Kuya fair, gentle. Dan saya senang cara dia bertanya, cara dia berkomunikasi walaupun ada debat dikit dengan Astrid. Tapi saya pahami dia masih punya koridor. Tidak terlalu tendensi walaupun ada dikit-dikit. Dan tidak juga dia mengatakan emang saya salah apa? Tidak. Saya menganggap apa yang mereka lakukan itu saya anggap sesuatu yang tidak baik, maka saya laporkan. Tapi setelah saya pertimbangkan dengan tim dan keluarga, saya cabut, itu saja. Perkara mereka merasa dimaafkan atau tidak oleh saya, itu biarkan mereka. Tapi saya memaafkan. Sedangkan Bang Riki, saya berpikir tidak ada gunanya juga saya teruskan. Toh ini bicara tentang seseorang yang udah selesai urusannya. Toh saya juga sudah buktikan juga, ada surat kuasa. Jadi nggak perlu saya debat. Jadi urusan Bang Riki, kemudian urusan Adinda Uya, dan saya terima kasih Uya sudah kirim ijazah dari saudara Edi Haryanto yang katanya sekarang ketua yayasan GPIPIC. Itu sudah di tracking mereka. Tapi untuk informasi buat kalian, Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun yang dipimpin Pak Muhammad Iqbal Salim dan Pak Gangga Yuda Bakti sudah melakukan gugatan ke PN Jakarta Timur tentang yayasan ini. Jadi udah bergeser nih, bukan urusan saya lagi. Ya, cukup ya. Bang, tapi untuk menghadapi laporan-laporan berikutnya seperti apa nih Bang? 9 laporan terus sama Iya. korban-korban Saya- Claudia dan teman-teman Bang. Udah jawabin itu tuduhan pelecehan. Itu aja bang. Apa yang mau saya lecehkan? Yang Claudia. Sekarang orang bertanya, Aspri, Bang Rasman mana sih? Kok cari ini Aspri A, Aspri B, Aspri C. Terus Bang Rasman itu mana istri? Kalian lihat kan? Istri dibawa ke Bali yang kemana? Ya
urusan saya. Emang apa masalah? Hah? Saya bawa orang ke Bali apa masalah? Ini dia, apa masalah dengan dia? Ini siapa Itu bang? hak saya, itu urusan saya, ya. Pilihan saya. Tidak ada boleh satu orang pun mengintervensi hidup saya. Dan saya Muslim, saya bertanggung jawab dengan hidup saya. Ya, Tapi abang udah it's my life. Dan saya percaya Allah, tidak ada yang haram saya lakukan dalam hidup. Tapi kalau ada fitnah-fitnah keji kepada saya, seperti itu buktikan saja. Kalau dia, aku juga kaget tuh postingan dari saudara Uya Kuya ya, yang mengatakan ada katanya situ pansos, ya kan? Saya udah mulai curiga kayak dugaan saya nih ke dia. Mana mungkin dia trauma? Terus besoknya dia filler ke tempatnya Richard. Terus dia waktu preskon nangis. Waktu pertama kali dengan Uya Kuya, dengan Dennis nggak seperti itu. Terus dia katanya, saya lecehkan, kok masih kerja sama saya besoknya? Terus masih ngomong sama anak saya, ngomong sama istri saya, si Ade. Terus baru datang lagi katanya direkam. Loh, emang rekam apaan yang saya? Ya pembicaraan begini-gini. Kita lihat aja, saya juga mau tahu apa sih yang direkam. Nggak ada. Jadi saya bilang, menjadi seorang pelaut yang tangguh pasti dari gelombang yang deras dan angin yang kencang serta ombak yang menggelombang. Bukan cara Hotman, pengecut, jangan. Tapi abang ada rencana Tampillah ke media. untuk balik ke cemaran nama baik Pasti. Sudah salah goreng. Cuma tempatnya saya nggak mau kasih tahu. Sekarang kalau gini-gini tanya semua saya jawab, tapi setelah ini saya nggak lagi jawab. Mohon maaf. Bang Fauzan gimana Kenapa? bang? Nanti saya tunggu berikutnya. Nanti kalau ada panggilan mereka, nah nanti kalian tanya Dennis. Apa yang ditanya di Medan sana, ya kan? Ya, Bang. Nah, jalan udah Samsul dia. Nah, tunggu Farhad. Nah, tunggu kemudian Richard. Proses sekarang itu. Nah, bentar lagi jalan semua itu. Yang kekerasan Fauzan gimana bang? Fauzan siapa itu? Itu yang salah satu. Wah, nggak tahu saya. Mantan tim abang katanya dia sempat dipukul sama abang. Iya bang. Bang, berarti dengan Iklimah berarti udah damai ya bang ya? Udah kelar ya dengan Iya berarti semua udah clear ya bang. Saya memaafkan Iklim Hakim dalam urusan ini. Saya memahami saja. Dan dia tidak lagi speak up. Tapi kalau di speak up terus saya pertimbangkan, laporkan dia. Tapi urusan yang lain tidak. Oke. Thank you ya. Oke, thank you bang. Terima kasih bang. Bang, dada dulu bang. Bang, dada.